Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Prof. Asok Hermansyah Andi Wibowo, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, serta Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan, Studi di PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Abdul Muiz, Jakarta yang dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang yang terakreditasi Sinta 4 dengan peneliti Ading Sunarto pada tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Mali Fitriani, mahasiswa Prodi Manajemen dengan NIM 3122222136. Dalam persaingan bisnis semakin ketat, kualitas kinerja karyawan menjadi kunci keberhasilan perusahaan. PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Abdul Muiz, Jakarta mengalami pertumbuhan pesat namun masih menghadapi tantangan internal seperti gaya kepemimpinan yang kurang responsif, motivasi rendah, serta disiplin kerja yang buruk. Rumusan masalahnya itu apakah gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Pertanyaan penelitian ada tiga. Yang pertama ada apakah gaya kepemimpinan X1 mempengaruhi keputusan atau hasil kinerja Y? Yang kedua ada apakah motivasi kerja X2 mempengaruhi keputusan atau hasil kerja Y? Yang ketiga apakah disiplin kerja X3 mempengaruhi keputusan hasil kinerja Y? Tujuan penelitian menguji secara simultan apakah gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Abdul Muiz, Jakarta. Selanjutnya ada kajian pustaka. Penelitian ini didasarkan pada teori manajemen sumber daya manusia yang menyatakan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor internal khususnya gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja mengacu pada pandangan para ahli seperti Rifai, Maslow, Hasibuan, dan Mangkunegara. Kombinasi dari kepemimpinan yang baik, motivasi yang tinggi, dan disiplin yang kuat menjadi pendorong utama tercapainya kinerja yang optimal. Yang pertama ada definisi variabel Y atau kinerja karyawan. Yang kedua ada definisi X1 atau gaya kepemimpinan. Yang ketiga ada definisi X2 atau motivasi. Yang keempat ada definisi X3 atau disiplin kerja. Yang kelima ada definisi mediasi. Tidak ada variabel medisi dalam penelitian ini. Penelitian hanya menggunakan tiga variabel independen. Yang pertama ada X1, X2, X3, dan satu variabel independen ada variabel Y. Definisi moderasi, tidak ada moderasi dalam penelitian ini. Penelitian bersifat langsung menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis 1, terdapat pengaruh signifikan gaya kepemimpinan X1 terhadap kinerja karyawan Y. Hipotesis 2, terdapat pengaruh signifikan motivasi X2 terhadap kinerja karyawan Y. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh signifikan disiplin kerja X3 terhadap kinerja karyawan Y. Yang hipotesis keempat, terdapat pengaruh signifikan gaya kepemimpinan X1, motivasi X2, dan disiplin kerja X3 secara simultan terhadap kinerja karyawan Y. Gambar model ada gaya kepemimpinan X1, motivasi X2, disiplin kerja X3, dan kinerja karyawan Y. Metode penelitian, yang pertama ada populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan. PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Cabang Abdul Muiz, total populasinya ada 100 karyawan, dan seluruh populasi digunakan sebagai sampel, disebut juga sampling jauh dan Kensus. Yang kedua ada teknik sampling. Penelitian ini menggunakan sampling jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena jumlahnya relatif kecil dan masih memungkinkan untuk diteliti seluruhnya. Yang ketiga ada pengukuran variabel. Penelitian ini diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 poin, dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Alat analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh simultan variabel bebas terhadap variabel terikat. Ada uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor masing-masing item dengan skor total kriteria jika R hitung lebih besar R tabel 0,197 item valid. Sedangkan jika R hitung kurang dari R tabel 0,197 item tidak valid. Ada uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach Alpha dengan hasil sebagai berikut.
ada gaya kepemimpinan X1, hasilnya reliable. Motivasi X2 hasilnya reliable, disiplin kerja X3 hasilnya reliable, di kinerja karyawan hasilnya reliable, kriteria alfa lebih besar 0,6 dinyatakan reliable. Yang keempat ada goodness of fit model, karena menggunakan regresi, ukuran kecocokan model ditunjukkan oleh nilai R square R2. X1 terhadap YR2 hasilnya 69,4% dijelaskan oleh gaya kepemimpinan. X2 hasilnya 78,9% dijelaskan oleh motivasi. X3 hasilnya 60,3% dijelaskan oleh disiplin kerja. X1, X2, X3 hasilnya 81% variasi kinerja dijelaskan oleh ketiga variabel bebas. Yang diperoleh dari 100 karyawan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia cabang Abdul Muiz Jakarta, karakteristik responden dapat disimpulkan sebagai berikut. Jenis kelamin mayoritas laki-laki sebesar 65%, usia sekitar 18 sampai 35 tahun sebesar 50%, pendidikan terakhir mayoritas memiliki pendidikan S1. Jabatan sebagian besar merupakan pegawai operasional dan administratif. Penghasilan sekitar kisaran 3 juta sampai 6 juta per bulan. Model regresi yang digunakan adalah regresi linear berganda. Nilai R square menunjukkan bahwa 81% variasi dalam kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh kombinasi gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja, sedangkan sisanya 19% dipengaruhi oleh faktor lain. Uji hipotesis ada tiga, ya. Hipotesis satu, gaya kepemimpinan, keputusannya diterima. Hipotesis dua, motivasi kinerja, keputusannya diterima. Hipotesis ketiga, disiplin kerja, keputusannya diterima. Hipotesis satu, gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil peneliti menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua, motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Motivasi terbukti secara signifikan mempengaruhi kinerja. Hipotesis ketiga, disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Disiplin kerja juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan kesimpulannya, hasil penelitian yang dilakukan di PT Mitsui Leasing Capital Indonesia cabang Abdul Muiz Jakarta, gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Motivasi kerja memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja, disiplin kerja juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Sarannya, yang pertama ada tingkatan kepekaan dan komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan agar karyawan merasa didengar dan dihargai. Yang kedua, ada rancangan program peningkatan motivasi seperti penghargaan karyawan teladan, pelatihan berjenjang, dan peluang pengembangan karir. Karyawan hebat lahir dari atasan yang tidak hanya memimpin, tapi juga mendengarkan. Terima kasih. Sekian dari saya, Meli Fitriani. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tingkah laku yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.